Oke. Nah, kita mulai aja ya. Nomor satu. Sifat kimia jawab basa oksida logam sebagai oksida basa, oksida logam dan atau amfoter. Di antara prosesnya oksida-oksida di bawah ini. Ya, termasuk oksida asam. Semua oksida logam ya. Dibilang pada sih. Ya, yang masih dibilang oksida logam bisa semuanya. Jadi itu mau tergantung dari bil oxnya ya. Jadi biasanya kalau oksida basa tuh bil ox rendah. Logamnya. Logamnya ya. Kalau ini yang bil oxnya tinggi. Kalau yang amfoter tuh yang tengah-tengah. Ya, moderate kind of something dan nggak semua oksida logam amfoter. Enggak, belum tentu. Oh, rekaman nggak tahu kapan. Eksklusif buat yang ikut live aja. Nah, ini sebenarnya jawabannya gampang ya. Biasanya yang bilang logam tinggi itu kan biasanya cuma logam transisi ya. Jadi yang bisa itu ya yang ini. Cl plus 6, ini Mn plus 7 ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, itu yang asam sifatnya. Nah, lanjut nomor 2. Nah, ini agak-ada teori, ada ini ya. Sebenarnya ini soal dia bilang order 1. Harusnya kan kita pakai ini ya. Kita pakai apa? Kalau kita pakai regresi, ini nggak mungkin. Kenapa? Karena cuma 3 data. Kalau di regresi kemarin ketemunya ngaco soalnya. Ini antara yang kalau 1000 katanya dapetnya 4987 S min 1. Sorry, second. Waktu paruhnya. Tapi kalau yang pakai 2 katanya 5003. Hah, ini menurut kalian yang mana yang bener nih? Regresi dapat 5000. Oh ya? Oh ya, kok coba nggak dapet. Haha, hayo lo. Aduh belu. Soalnya emang paling tepat lah gue sih. Oke lah ya. Ayo kita coba lagi. Bu X T-nya ya. Oh iya, ini harus di learn. Saya. Jangan lupa di learn ya. Karena kalau udah satu itu dia berarti antara T versus learn X. Apa sih aku? Iya lu. Ini cuma pembahasan ini aja ya. Tetap kunci jawaban tetap mutlak tetap ada tangan juri ya guys. Jadi ya. Kalau juri berkata lain mau bagaimana lagi? Tapi setidaknya bisa memberikan gambaran buat kalian lah. Bener bapak salah bapak ya kalau nyetet jawabannya. Kalau enggak ya sudah. Kalau dari GC sih K-nya dapetnya bapak 1,38 kali 10 pangkat min 4 S min 1. Ya kalau kayak GC tetap jawabannya 5.000 sih. Ya udah berarti jawabannya B guys. Ya, betul. Siapa betul? 5.000. Oh, ya selamat sih yang jawab 5.000 ya. Ya tetap kalau yang kayak gini tetap harus ini sih. Harus apa? Harus kayak GC. Oke, lanjut ya. Nih, total tadi kata mengandung BMN, CMN konsentrasi masing-masing 0, ke dalam motor tersebut dilakukan penambahan atau ageno 3. Persentase BMN yang rendah saat CLMIN mulai ikut mengendap adalah, ya seperti yang tahu, karena KSP AGBR lebih kecil, tentu saja kita harus ngendapinnya AGBR dulu ya. Nah, jadi sebenarnya ini hitungannya, kita tuh harus cari yang konsentrasi konsentrasi AG plus ketika CLMIN mulai mengendap. Ya kan? Habis itu nanti dapetnya itu, Ya, dapetnya itu sekitar, apa itu? 1, hah? 1, pakai sepakat min 8 ya. Ya, 1,8 pakai sepakat min Sampai ketemu aja. 8 ya. Oh, tolong di mute ya. Buat Sampai. kepentingan. Cerita. Hello. Oh my God. Nih banyak bener ya yang open mic. Ya, 1,8 kali sepakat min 8 ya.
Habis itu nanti kita bakal ketemu kalau kita masukin nanti bayar minute tuh kita bakal dapat sekitar 1,833 kali sepaka min 5. Ini tanya kan mengendap. Ini kan ada tersisa di lautan nih. Kita tuh ngitungnya sebenarnya tersisa di lautan berapa. Jadi kita tinggal masukin aja. Berarti tinggal 0,01 kurang 1,833 kali sepakat min 5 dibagi 0,01 kali 100% ya. Dapatnya berapa? Berapa dapatnya? Dapatnya D. 99,82. Ya, 99,82 ya. Oke. Banyak bener dah. Mute please, kayak. Udah. Ya, ya segitu jawabannya ya. Bener-bener. Ya, salah. Kok bisa dapetnya A? Pada mana kalian? Nah, kalau yang ini. Tetapan gaya keseimbangan untuk asim untuk angka 1 mol NOBR adalah. Ini si Fitzy siapa sih? Ini pada pakai nama aneh-aneh semua. Nah, nih jadi gimana ini? Ya ini tentu saja kita harus bikin kayak delta hive aja ya. NOBR kan unsur apa? N2. O apa? O2. BR apa? BR2. Berarti apa? N2 gas tambah O2 gas tambah BR2. Harusnya sih liquid ya harusnya ya. Tapi ya mohon maaf sini nggak ada yang liquid ya udah lah ya. Sebenarnya jawabannya emang E sih. Ya, jadi ini kan setengah, setengah, setengah. Ya. Ya, kalau ini kan ada setengah yang dua aman. Ini setengah bayar dua tinggal kita tukar aja ya kan. Tinggal kita tukar jadi seper K3. Ya. Setengah bayar dua jadi NO tambah NOBR. Nah, ini kita bagi dua. Terus kita balik. Ya. Jadi seper apa? Jadi ini pangkat setengah. Terus ini seperin. Jadi kan seper K2. Sorry. Ini dibalik aja. Eh. Oh iya, ding. Ini salah. Nggak usah dibalik, nggak usah dibalik. Jadi gini. Jadi cukup K2 pangkat setengah aja. Jadi ini bagi setengah. Nah, oh ini kan tinggal jumlahnya kan tinggal coret-coret. Ini tinggal setengah. Ini coret juga. Nah, ini kan tinggal coret juga. Ya, jadi dapat ini. Berarti apa jawabannya? Ya tinggal dikali semua ya. Kalau kesimpulan kan dikali. Jadi K1 kali K2 pangkat setengah kali K3. Jadi jawabannya yang E. Nah, itu yang ini ya. 44. Nomor 4. Nomor 5 gimana nomor 5? Hehe. Ini harusnya 3 ya. Apa tipe-tipe dikit. NF. Gimana orbital molekulnya? Tinggal N. Ya ini sih kita lihat orbital valensinya aja ya. Ini kan N2P3. F berapa? 2P5. Totalnya berapa? Nomor atomnya berapa ini? 7. Ini berapa? 9. Total 16. Berarti kita pakai yang mana? Kan nih kayak orbital P gitu ya. Kita pakainya yang 1221 ya. Jadi kayak normal aja. Jadi ini sigma. Ini sigma. Ini pi bintang, sigma bintang. Anti bonding. Ini materi MO ya. Jangan kok sih, Bang. Ini N ini ya usah F lebih rendah dikit ya harusnya. Tapi ya udahlah. Sketsa doang. Saya F lebih rendah dikit. Nah, ya kita tinggal hitung aja. Masukin total 8 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia mirip kayak O2 ya. Hah, sebenarnya. Jadi N apakah bersifat diamagnetik? Tentu saja tidak ya. Kenapa? Karena ada yang nggak pasangan. Maksudnya apa magnetik ya. Panjang tertinggi dimiliki oleh ikatan NF min. Nah, kita hitung dulu aja. Kalau NF plus kan, kita tunggu ada ikatan nih.
Odo ikatan itu kan berarti dia tinggal bondingnya berapa? Bondingnya ini kan 6 kurang 2 per 2. Berarti 2 kan NF kan. Ya kalau NF plus berarti gimana ya? Kita kayak seorang ngilangin satu ini aja. Jadi 6 min 1 per 2 sama dengan 2,5. Kalau NF min ya berarti kayak ketambahan 1. Mohon maaf, soal putus-putus sih. 6 min 3 per 2 sama dengan 1,5. Ya. Apakah demikian ikatan NF min? Karena OD ikatan yang paling rendah. Dan OD ikatan tuh banding terbaik dengan panjang ikatan nih. Jadi kalau OD-nya makin rendah, panjang tentu saja makin panjang. Jadi jawabannya benar. Kalau HOMO adalah highest occupied molecule orbital. Jadi orbital molekul tertinggi yang terisi. Bener kayak pi bintang nih. Jadi jawabannya bener juga. OD ikatan NF adalah 2,5. Salah ya. Karena OD ikatan NF harusnya 2. Jadi jawabannya apa? 2 dan 3. Jadi kayak gitu. Oke. Dah. Itu yang kelima. Nomor 6. Nomor 6 ini sebenarnya cuma tinggal efek ion senama aja ya. Dimana CNO32 0,1 molar dan NaF 0,1 molar. Ya. Wah, kalian hitung. Ya tinggal dikasioin aja. Jadi kayak ini CH2 plus. Ya kan? Karena 0,1 molar. Kok kasih contoh satu aja ya. CF2, CH2 plus, nomor 2 min. Ini berapa? Ini 0,1. Saya kan plus S. Nih plus 2S kan. Seperti biasa. Karena ini kecil bisa kita abain aja. 0,1 2S kuadrat. Sama dengan 5,3 kali 10 min 9. Nanti dapat S-nya. Dapat S-nya berapa? S-nya dapatnya 1,15 kali 10 min 4. Ya. Oke, ini nanti kalian sama kan hitung F. Nanti dapat perbandingannya pokoknya 217 banding 1 jawaban. Ya, ini mohon maaf agak speedrun dikit ya. Agak buruk. Nah, jadi kayak gitu. Kurang ini. Nah, dah. Ya, berikutnya nomor 7. Ini soal memang ada-ada ini nggak susah banget sih. Pokoknya ini ada hidden clue-nya sih. Gas tersebut kemudian dibakar sebagai bahan bakar. Ya, jadi hidrogen itu didasarkan pada hidrogen yang produksi dari air menggunakan energi matahari. Diketahui mesin jenis oktana 2,66 kg per galon atau bentuk standar oktana minus 49,9 kJ per mol. Tapi bentuk standar CO2 adalah segini dan tapi bentuk standar H2O adalah segini. Volume gas hidrogen pada derajat Celcius 1 atm yang diperlukan adalah ya ini kita ya 1 galon ya udah berarti tahu dong masanya berapa kan? 2,66 kilo kan? 2,66 itu ya nanti pokoknya tuh kalian cari dulu. Pertama tuh bikin dulu persamaan reaksi bakarannya. C8H18 sama berapa? 25 per 22 ya. 2 per 22 gas, 8 CO2 gas, tambah 9 H2O gas. Ya liquid atau gas sama aja sih. Jadi kayak gitu ya. Nah, ini kan dapet tuh. Tak, tinggal di ini aja kan. Tinggal cari delta H-nya berapa kan. Pakai sigma delta HF kanan kurang yang kiri. Lalu dapetnya tunggu. Oh. Dapetnya min 5.470,3 kilojoule per mol. Nah, ini kan hitung molnya nih. Dapat nanti 23,33 mol. Tinggal dibagi sama MR aja. Nah, dapat tuh. Kita Q-nya berarti berapa? Min 5.470,3 kali 23,33. Nanti dapatnya sekitar 12.760,3 kilojoule. Nah, pertanyaannya nih sekarang. Delta H pembakarannya ini yang mana? Kok nggak ada datanya? Ada yang tahu nggak di mana? Yang H2O dikasih di Memang. Tapi bentuk standar H2O itu jawabannya. Ya, that's the hidden clue. Oh, anak buah Tio. Siapa itu Tio-nya? Pembunuhan Tio. Jadi pakai itu ya.
KHE dapetnya, nah jadi pakai min 25,8. Nah, tinggal diapain kalau gitu? Ya udah, tinggal dibagi aja kan volume yang dibutuhin. Mau mau H2 yang dibutuhin kan berarti tinggal 127,3 dibagi 285,8. Ya ini diplusin aja ya biar tandanya sama nih. Yang dapat nanti kan 446,6 mol. Udah, tinggal dipakein PVNRT aja nanti. Masukin aja. Ya dapat jawabannya yang 10, sebenarnya 10.000 minus ya 0,29. Nggak tahu sih kalau koko itu segitu ya. Jadi paling mendekati ya sih. Oke, dah. Ya, berikutnya. Laju efusi, jangan keluar. Sebenarnya kalau di bom diajarin sih. Jadi laju efusi itu apa? V2 per V1 sama dengan akar dari, banding kebalik ya, dari akar dari MM1 per MM2-nya. Ya kalau kita ada 2 banding 1, metana apa? CH4. MR berapa? 16. Berarti apa ya jawabannya? 64. 64 apa ya? SO2 jawabannya. Gitu. Oke. Berikutnya nomor 9. Panjang kemampuan panjang eksploitasi tektonik dari keadaan eksitasi ketiga ke keadaan eksitasi pertama. Nah, eksitasi ketiga ini istilah ya. Jadi kalau keadaan dasar tuh N sama dengan 1. Ya. Kalau yang seterusnya, yang pertama tuh berarti N sama dengan 2. Ya. Jangan bayangin sama 1. Nah, ini berarti N sama dengan 4. Ya udah, karena ini He plus bukan atom hidrogen, jadi kita pakai yang like hydrogen. Seper lambda sama dengan RH Z kuadrat seper N2 kuadrat min seper N1 kuadrat. Ya. Ya kalau mau logika N2 kurang dari N1 supaya apa? Supaya ya lebih ini aja sih. Supaya apa? Supaya dia positif. Nah, RH ini berapa? RH itu ya ini kalau dihafal lebih bagus sih. 109,678 cm-1. Tinggal segini aja. Z-nya berapa? Nomor atom. Nomor atom He berapa? 2 kuadrat. U kuadrat. U kuadrat. Saya dapat kalau dihitung lambda dapat nanti dalam senti kita ubah ke nanometer jadi jawaban 121,5 nanometer. Jadi jawabannya D. Nah, berikutnya. Soluble gas N2 dikumpulkan dari semua air pada 2 Celcius dan tekanan 72 mHg memiliki volume 250 mili. Volume gas N2 kering tersebut pada kondisi 0 Celcius 1 atm adalah. Nah, ini tuh adalah apa ya? Ini tuh contoh parsial Dalton sih. Jadi bagaimana cara kita mengumpulkan gas di atas air gitu. Cuma gasnya itu nanti dia ada basah sama uap air ya. Ya, karena air kan punya tekanan uap tuh. Jadi kalau kita kering itu kita apain? Ya kita kurangin dulu ya P-nya. P keringnya itu berarti dapetnya berapa? 708 sorry 734 732 kurang tekan H2O murni ya 24. Dapat 708 mmHg ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita mau hitung dari sini kita bisa hitung molnya. Mol ya sebenarnya cara lebih cepet sih cuma ya kalau apa. Kita tunggu mol N2-nya nanti pakai PVNRT. Dapatkan 9,53 kali 10 minus 3 mol. Ini pada 25 derajat Celcius. Ya dari 20 derajat Celcius sih. Karena N-nya pasti sama pada keadaan apa? Pada keadaan 0 derajat Celcius pasti sama kan? Pada keadaan 0. Jadi kita tinggal apain? Ya tinggal dihitung aja pakai PVRT kan? Sorry. NRT per P. Ya. Nanti dapat deh jawabannya 200 berapa itu? 213,4 mili. Sekitar segituan. Jadi jawabannya A. Ya, kalau begitu. Wes soal pertama ya. Ada yang udah salah banyak? Enggak sih. Harusnya bener lah ya. Semoga. Dah, lanjut. Lanjut. Kenapa nama aneh semua deh. Ini tolong di mute dulu ya yang nggak kepentingan. Nah ini energiisasi berikut pada unsur periode ketiga.
Ini tuh sudah bisa kelihatan sih. Oh, nggak lihat dari mana? Ada yang tahu? Nah, nggak ada yang tahu lihat dari mana? Yang bener ah. Nggak. Ini kan soal periode ketiga. Ya kalian kan bisa tentuin kira-kira yang mana gitu loh. Kan pengen tahu golongannya golongan keberapa kan? Dari mana caranya coba? Kalau nggak nanti kita bingung. Data pertama, nah si Cincumi Madura siapa sih? Ini nama-nama nggak jelas taktik gue. Dah, ya gimana? Ada yang guys hand? Ya, energi naik drastis sih betul. Ternyata naik drastis saja. Drastis itu berarti apa? Dia antara setengah penuh atau penuhnya keusik. Ya kan jadi ketahuan dong. Ini ketika dia ke 7 ke 8, berarti berapa? Ini berarti kan bisa ketahuan. Dia apa? Bener nggak? Gimana berarti? Itu yang golongan A berarti bapak unsur A. Ya bukan dari sini sih, sorry. Oh dari sini deh. Nih. Ini kan berarti berapa? 7 kan? 3S2, 3P5. Kenapa? Karena pas ini lonjakannya gede banget. Ini gede ini pasti dia udah menyentuh kayak apa ya? Menyentuh 2P lah. 2P6 lah. Nyentuhi sekitar situ. Jadi kalau yang ini kayak gimana? Ini kan lonjak tinggi di sini. Ya kan? Berarti kayak apa? Ini 3S2, 3P3. Ya. Atau sini juga lonjakan tinggi dari sini nih. Sini sama dari sorry, yang tiga enggak. Ini dari sini nih. Ini lonjakan tinggi banget tuh. Tinggi banget. Berarti gimana? Ini kalau ini berarti dia 3S2 ya, 3S2 3P4 ya. Pasti dari situ ya. Ya, lihat yang mana yang drastis aja. Oh, dud lah, jangan di open mic lah. Jangan. Waduh, nomor 3 salah hitung. Oke, ini kan berarti kayak bisa diketahuan dong. Ini apa? 3S2 3P3. Apa? Kalau dihitung kan sebenarnya P ya. Ini CL. Ini apa? S. Ya kayak jari-jari kan kalau pakai ke kanan kan makin turun ya. Makin kecil kan? Berarti urutannya usah P lebih dari S lebih dari CL kan? Ini juga kan karena dia nggak ada koncakan drastis banget, kayak kemungkinan besar nih AR. Kenapa? Karena nggak ada yang drastis banget.
Jadi kemungkinan besar nih PSCAL, ARD. Jadi yang mana jawabannya? DBAC. Jawabannya yang B. Jawabannya yang B. Ya, gimana? Pada nembak? Ya. Oh, bener. Wah, ada yang bener. Oh, gila mantap. Nembaknya jago juga. Oke. Ya, kalau ada yang nggak nembak ya udah nggak apa-apa. Oke. Dah, ada 11 emang kada-kada sih. Bang. Terus soal kada-kada, nanti kan lihat nomor 50. Sangat membagongkan. Dah, nomor 12. Nomor 12 nih, tunggu. Gas kloretana ya. Ini sebenarnya ketika udah satu, panas Kelvin konsentrasi pada wadah beda dengan temperatur terdapat gas kloretana tekanan knockout itu diperlukan dengan tekanan total dalam wadah menjadi 0,05 atm. Ya, pertama apa yang harus dilakukan dulu? Tentu saja cari apa? Ya, ya pertama paling gede. Nah, jadi kita tinggal aja. Sebenarnya kita tinggal lihat dari sebenarnya sih kalau mau lihat dari sini gampangnya tinggal dari transisi sini juga bisa sih. Cari yang mana I-nya yang paling gede aja. Cari yang mana I-nya paling gede aja sih. Tapi kalau gitu jawabannya. Oh enggak. Seperti biasa ada anomali dikit di B. Oke. Nah, ini gimana? Kita cari dulu tetapan lajunya ya. Pakai apa? Pakai len berapa berarti? 0,016 AT kan per 0,098 sama minus K kayak 340. Nah, dapat tuh K-nya 5,33 kali 10 pangkat minus 3 S min 1. Terus habis itu kita tinggal bikin apanya? Bikin nama KS dulu ya. Karena kan yang tanya terdapat gas kekuatannya tekanan 0,040 atm. Di mana waktu ini bukan ada tekanan total dalam wadah menjadi 0,05 atm. Berarti tekanan total ya kan? Ya kita harus giniin dulu ya. MRS 0,04 ini minus X plus X plus X. Totalnya kan 0,65. Ini kan tinggal tambah aja. Ya, ini coret aja. Berarti kan X-nya berapa? 0,025 kan? Berarti kan ini sisanya berapa? 0,015 kan? Ya udah tinggal masukin lagi berarti len 0,015 per 0,04 sama dengan minus ya K kali T-nya. K kan udah tahu tuh. Jadi jawabannya apa? Jawabannya delta. 180,1 detik. Dah gitu. Oke. 13. CC 24. Pada 15 derajat Celcius dinginkan hingga temperatur 2 derajat Celcius. Masa kaos yang saat akan mengendap adalah ini tinggal ngitung S masing-masing ya. Jadi ya ini kan tahu lah ya CC 24 kan ya tinggal pakai SS tahu lah ya ngitung pakai KSP gitu kan. Nanti ketemu tuh S pada 50 derajat Celcius berapa? 6,32 kali 10 kali 5. S yang 20 berapa tuh? 25. Itu 4,8 kali 10 kali 5. Kurangin aja selisihnya cari. Karena sisi itu nanti bakal mengendap. Biasanya dapat kan berapa? Sekitar 1,58 kali 10 pangkat minus 5 mol. Ya. Karena ini volume 1 mol kan jadi gampang. Konsentrasi mol kita pasti sama dengan mol ya kan. Karena volume 1 liter. Jadi gampang langsung aja cari mol kan. Nanti dapat ya tinggal kita kali nama mR aja. Nanti dapat masanya tuh 1,95 miligram. Ya mendekati B sih. Jadi jawabannya B. Oke. Dah. Itu aja. Oh ini ada tipe dikit. Sorry ya guys kalau soal ketika tipe-tipe. Bubus. Nah, suatu gas mengembang volume 26,7 menjadi 89,3 bar suhu konstan. Kejadian terlibat jika gas mengembang pada ruang hampa dapat tekanan konstan 2,8 atm. Ini kita
Pakai rumus W sama dengan minus P eksternal kali delta V. Uang hampa berarti P-nya sama dengan 0. Pasti W-nya 0 ya. Kalau pada ini berarti berapa? Min 2,8 kali 89,3 kurang 26,7. Ya, ya ini kan ini dapet tuh. Ya kan? Pokoknya dapetnya tuh nanti jawabannya ini. Tapi ini kan mililiter ATM. Jadi jangan lupa nanti pas ketemu ya baba dikali 10 pangkat minus 3 terus dibagi sama 101,325 ya. Supaya hasilnya nanti minus 17,7 Joule. Jadi jawabannya A ya. 0 dan minus 18 Joule. Oke, ini. Ini tuh potensial sel Ni 21 mol dan Ag 1 molar pada 9 Kelvin dan 0,1 volt. Karena masing-masing sel bahkan natrium silinder konsentrasi Cn-min 1 molar, ya. Cn-minnya 1 molar di sini. Nah, berarti jika diketahui KF adalah segini dan KF pakai Cn2 adalah segini, berarti bapaknya ini. Yang kepannya karena KF gede banget otomatis dia apa? Eh Kekompleksasi dengan sempurna ya. Kita bisa anggap ini tuh bereaksi dengan sempurna, ya. Oke. Ini jawabannya apa kira-kira? A atau B? Oh, kosong. Ya, jadi kita anggap basis sempurna dulu ya. Jadi kita anggapannya tuh ini, ya, ketika pada yang pertama nih Ni2 plus tambah 4 Cn min, jadi NiCN4 2 min, ya. Ini kan anggapannya, ya, kita balik aja ya. Dibalik sih sebenarnya ini reaksinya. Jadi ketika awal ini kan berarti minus satu kan. Nah enggak. Cuma ini kan gak mungkin habis banget. Ya, just gak mungkin habis kalau keseimbangan. Ya kan? Nah, berarti kita tinggal dibalik aja. Karena pada tahu strategi gini-gini. Dibalik aja nanti reaksinya. Ya, nanti ketika ketika ini berarti kan ini tinggal ini kan pertamanya nih. Terus nanti yang keduanya kita tinggal balik. Ini kan 1 minus X plus X 4X kan. Tinggal digini 1 min X 4X. Nanti kita tinggal cari tuh berarti X kali 4X pangkat 4 dibagi sama 1 min X sama dengan 1 per ya 2 kali pangkat min ke 1. Nanti X-nya dapet tuh sekitar Ni itu dapetnya nanti 1,811 kali pangkat min 7. Nah, nanti kalau buat yang AG tuh nanti dapetnya apa ya AG? Oh, yang ini dapetnya 2,94 kali pangkat min 8. Soalnya reaksinya gede banget. Jadi diasumsin habis terus kita balik lagi. Karena kan ini nggak mungkin habis kan. Jadi kita balik lagi. Udah di ini terus dibalik lagi. Emang kita bisa ngakuin tuh sih. Kalau misalnya kaya sangat besar. Karena ini kaya kompleksnya kan anggapannya gede banget kan. Jadi anggapannya asumsi berhasil sempurna. Cuma karena nggak mungkin habis ya. Jadi kita balik lagi. Kita kembalikan lagi aja. Oke. Nah, ini kalau udah gitu tinggal diapain? Tinggal pakai nurse aja ya. Nurse gimana? Ya, nurse kan berarti S-cell sama dengan NO cell minus RT per NF. 0,092 aja lah ya, biar gampang. (0,0592 per N Loki. Nah, Loki gimana? Ini kan kita tahu ini kan anoda. Ini katoda ya kan? Berarti ya kayak reaksinya tahu lah ya. Ni solid tambah Ag plus ya 2 lah ya. 2 kan? 2 Ag plus. Jadi Ni 2 plus aquos tambah 2 Ag solid. Ya berarti ini N-nya kan 2. Ini Loki-nya berarti apa? Ag plus kuadrat per E2 plus. Nah, NO cell berapa? Ya ini NO cell-nya. Kan 1 molar.
Satu mol itu kan berarti 1,05 kan? Nah, 1,0922 per 2 log berapa? 2,944 kali 10 pangkat min 8 kuadrat dibagi sama apa itu? 1,01 kali 10 pangkat min 7. Jadi Bapak jawabannya? Jawabannya B. Dapatnya sekitar 0,8 berapa gitu. Jadi gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Atau ada yang lain? Soalnya kayaknya ada yang ketemu A deh yang lain. Coba pakai kita lihat. Kalau ada yang mau menyanggah jawaban. Oh, saya CN habis 4. Ya juga ya. Ah iya. Kenapa lupa? Sebentar. CN 4. Hmm. Wait. Ntar. Kayaknya pas bikin ini agak ngelindur. Wah, bentar. Lama. Ini sendiri tuh. Bentar ya. Ah. Pansebas. Kok jadi Pansebas? Kemarin sama Bang aja jawabannya A. Saya A dapetnya. Jadi mungkin A kali ya. Tunggu. Kalau kayak gitu berarti hitung ulang tuh. Maaf banget. Tunggu ya. Ini 0. Ini tuh 1. Apa 1 ya? Oh enggak. Ini 1 berarti minus berapa? Minus apa 4? Berarti berapa jawabannya? 3,4 deh. 0,75. Oh, kalau 0,75 ya berarti lebih gampang lagi dong hitungnya. Nggak usah pakai X cube ini lagi. Langsung aja. 1 per berapa? Ini 2 plus kali 0,75 pangkat 4. Sama dengan 2 kali 10 pangkat 31. Berarti ini 2 plusnya berapa? Bentar. Ini siapa sih yang dari tadi? Ah. Lang ya, kalau join sini tolong di mute ya guys. Ayo. Udah. Oke. Bentar dihitung dulu ya. Apa sih jawabannya? Bentar. Chaos dikit. Hmm. Apa sih? Oh, apa X? Apa ya? Dihitung. Salah. Agak nguli dikit sini, Mang. Coba ya, dihitung dulu guys. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh. CN yang habis. Lah CN yang habis tuh punya habis. Ya secara sekiranya bener sih. NI 12 harusnya yang habis sih. Eh, apa sih yang bener? Oh CN sih yang habis sih bener. Oh iya bener. Aduh. Ya udah dihitung dulu. Ya udah. Ini CN habis. Berarti kita tinggal berapa? Ini tinggal seperempat. Iya, tapi kan CN-nya nggak mungkin habis ya. Cuma bodo amat lah. Anggap aja biasa sempurna. Gampang lagi dong. Ini 12-nya 3/4. Berarti AG plusnya sisa berapa? MRS. Berarti berapa? Ini satu berarti ini minus 1, minus setengah.
0,5. Ya, 0,5. Berarti tinggal kita ganti aja kan. Ini 0,5 kuadrat. Ini berapa? 0,75. Dapatnya berapa tuh? Dapatnya berapa jadinya? Ah, ih, malah lebih parah lagi. Bentar. Kayaknya ada something wrong. Koma kali log berapa sih? Ah, ih jadi bingung sendiri. Ah, tunggu. Gak apa. Siapa sih itu pada pakai nama aneh-aneh ya? Ah, tunggu. Kayak ke kotor salah deh tadi. Bentar. Udah jadi aneh begini. Gue ya. Udah gampang lagi nunggu lu kayak gitu. Tahu. Udah pusing dulu deh. Tunggu. Punya pusing nanti. Bentar. Dekapin dulu. Takutnya kalian ada yang protes ya kan. Kan harusnya kayak gini tuh. Soalnya kalau ini emang dihitung sempurna gak apa-apa sih. Soalnya kan KF gede banget. Oh ini si Agus. Astaga. Ini kan minus berapa? 1/4. Ini -1. Plus 1/4 kan. Berarti ini berapa? 0,75. Ini strip. 1/4. AG plus tambah 2 Chen min. Ini 1. -1. -1. Dapatnya 0,5. Oh iya salah. Kebalik mas bro. Ya saya 0,75 per 0,5 kuadrat. Nah. Nah aku kotak. Nah jadi ini kita tinggal hitung aja ya. Hmm, Oke, jadi 1,04. Itu berarti mana ya? Tunggu. Main.
Bah, kalau begini gue sih kayak 1,3. Ah, kan makanya kan dapat 1,06 soalnya. Tuh yang dapat 0,68 di mana caranya? Kemarin diapain? Hah? Kok jadinya ngaco begini? Pakai KF di kah? Emang boleh begitu? Iya loh, jangan-jangan soalnya cacat guys. Nggak ada jawaban. Lo habis susun diapain? Apa kain jokpe? Ayo lo, diapain lu? Nih yang aku ada bingung semua apa gimana nih? Ngitung masing-masing kompleks. Maksudnya diapain tuh? Kemarin kata sama si Al ketemunya yang A. Si Al ngapain? Kok tiba-tiba 5 kali 10 minus 32? Udah gimana? Oh, lah. Kalau kayak gitu anggapannya satunya nggak bereaksi gitu ini sama sekompleks sih. Kompleks anoda dan katoda masing. Ah, cara si ini mah salah ini mah. Lah, kalau begini anggapannya CN nggak bereaksi dong. Anggapannya nggak kebentuk kompleks dong. Kok CN yang satu kan reaksi pembatasnya kan? Kenapa jadi ketemu 1,06? Iya kan 100. Oh ya kalau ini ya bener. Nah gimana nomor 15 nih? Yaudah ya skip dulu ya guys. Jadi aneh. Skip lah, skip lah, skip, skip, skip. Jadi aneh. Langsung pakai KF dulu kau maksudnya nggak jumlah aja ya? Tio ya, apa gimana sih? Langsung pakai KF dulu nggak? Saya kalau langsung pakai hitung stoichiometrik gitu hasilnya jadi ngaco banget. Kan harusnya kan anggapannya kalau ke dalam sel masih tambahkan natrium cyanida, harusnya dia ngekompleks dulu sempurna. Ya kan? Tapi karena si apa? Ceritanya kan si cairannya jadi reaksi batas kan? Gimana sih? Iya, si cairannya jadi reaksi batas ya bener bener bener. Bener. Cairannya jadi reaksi batas kan? Nah, nanti kalau udah ya tinggal tinggal dituin aja kan, tinggal masukin ke lensel gitu kan. Soalnya kompleksnya harusnya nggak masuk ke dalam rumus sih, karena ini kan selalu cuma Ni 20 sama Nia gitu. Harusnya enggak emang. Ya sudah lah.
Dah. Lanjut dulu dah. Kalau S ini jawabannya emang C. Ini kan yang tadi cuma yang cair doang. Kita pakai asas black aja. Asas black berarti kan key lepas sama dengan minus key terima kan. Nah, berarti kan anggapannya key yang lepas kondisi minuman panas itu terima oleh S dengan jumlah yang sama. Jadi kita tinggal hitung aja pakai M C delta T. Ya kan? Pakai apa? 361 kali berapa? Kali 4,184 kali 23. Ya. Oke. Ini dapetnya tuh. Oh, betul dapetnya. Mana sih? Oh. Yang S nih. Oh, ini. Dapetnya 34739,752. Ah. Nah, dia kan tinggal karena dia bilang kalau untuk pengecekan total 10 334 Juli udah kita tinggal bagi 334 aja. Ya dapat kan berapa gram? Saya dapatnya sekitar 104. Ya, 104-an. 104 gram. Maka jawabannya yang C. Jawabannya. Oke. Dah. Itu dulu dah. 17 sekarang. Nah, 17 gimana? Itu 1 gram tembaga membutuhkan arus 0,1 ampere sama 1,3 menit. Ya, kita tinggal hitung aja kan. Seperti biasa. Kalau ini kita hitung dulu. I kali T berapa? 9.500. Ya. Dah. Kita tinggal hitung. Berapa itu jawabannya? Tak yang CU memang deh. Oke, dapatnya. Ah, kok bentar. Ya, berarti kan 0,1 bagi 9.500 kan? Dapatnya berapa tuh? Nanti dapatnya. Dapatnya sekitar 7,65 kalau sepakat minus 3 mol elektron. Nah, ini kan nanti kita tinggal dapat dong. Berarti kan karena reaksinya gini kan cu plus tambah 2 min jadi Cu kan. Berarti dia NCu2 plusnya setengahnya dong. Setengah kali N elektron dapatnya berapa? Soalnya kan dapatnya sekitar 3,83 kalau sepakat minus 3. 0,83 kali sepakat minus 3. Terus iya dapatnya E emang. Nanti kan tinggal dapat M kan. 1 dibagi sama 3,83 kali sepakat minus 3. Nah dapatnya itu sekitar 260 261,5. Ya. Jadi nanti yang pas tuh yang E ya. CuCl42 jawabannya. Oke, berikutnya auto metil amin sebanyak 0,1 mol sebanyak 40 menit dihasilkan auto asam klorida 0,1 mol akan menghasilkan sistem buffer dengan kapasitas tinggi pada kapasitas volume HCl dan pH auto masing-masing sebesar. Nah, kalau ini ya kira-kira aja kapasitas buffer itu apa? Sebenarnya bisa dikira-kira kok tanpa harus menghitung. Kapasitas buffer itu adalah berarti apa? Jumlah mol sama perbandingan mol asam sama basanya harus paling besar ya. Nah, jadi ya kira-kira aja. Ya janganlah kalian cari yang kecil-kecil apa yang gede-gede, anggaplah tengah-tengah lah yang paling ideal. Nanti kok kalian itu pakai rumus buffer juga dapetnya ini kok. Kan berarti kalau pada ini kan setengah titik ekivalen nih. Berarti kan pH sama dengan pKa. Anggapannya kan gitu. Dia tinggal diubah ke PKB. Terus berarti 14 minus pKa.
Oke. Nah, nah terus habis itu ini sebanyak 0,12 gram, itu gitu lah, 18 lah. Ada pertanyaan? Yap, salah alamat. Ya sudah lah, enggak apa. Nah, terus ini sebanyak 0,12 gram asam memadatkan 20 gram air sehingga didiotron meningkat sebesar 0,052 derajat Celcius. Nah, apa disosiasi Ka? Ya, kalau ini sih tinggal cari apa dulu, guys? Ya, ya cari I-nya dulu ya buat cari alfanya ya. Cari I-nya dulu. Cari I-nya dulu kalau yang ini. Jadi I, ya ada yang salah. Ya udah nggak apa-apa lah, salah tadi dikit mah. Tidak ada manusia yang sempurna, guys. Kok aja dia salah sama. I sama dengan 0, apa? Kan delta TF sama dengan delta TB sama aja sih. KB kali M kali I. Ya, jadi kan 0,052 sama dengan 0,512 kali M-nya berapa? Ya, M-nya kita hitung dulu ya. M-nya itu sebenarnya 0,12 bagi 61 dibagi sama, kan N-nya itu 0,12 bagi 61. Habis itu dibagi sama 25 kali 10⁻³ ya kan? Nanti dapatnya tuh sekitar berapa? Dapatnya tuh nanti 0,0786. 0,0786 dikalikan dengan I. Nanti I-nya dapatnya sekitar 1,29. Nah, terus kan N kan I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa kan? N-nya kan 2. Nah, alfa yang dapat 0,29 ya. Jadi tinggal kalian hitung aja nanti HX jadi H plus plus X min. Kan M-nya berapa? 0,0786 di minus alfa kali M-nya kan? Ya, nanti kalian hitung lah. Nanti dapat dia pokoknya sekitar nanti dapatnya tuh 0,0558, ini 0,0228. Ya kan? Nah, berarti tinggal KA-nya itu 0,0228 pangkat 2 dibagi 0,0558. Nah, dapatnya berapa? 9,3 kali 10⁻³ . Jadi jawabannya E. Nah, itu. Oke. Nah, lanjut. Ada yang mau tanya dulu? Nah, nomor 20 nih. Nah, ini soal tanha sebanyak 2 ml HCl campur dengan 2 ml BaOH2. Kalau metal kan konstan. Soal lautan segini. Dengan ini kalau netralisasi adalah minus 50,2 kJ per mol. Suhu akhir lautan tersebut adalah. Nah, ini emang jawabannya C sih ya bener. Jadi yang penting tuh ini kalau netralisasi itu merujuk ke reaksi ini H plus tambah OH min jadi H2O. Ya. Jadi kita hitung ini N apa? Molnya dulu. Molnya si BaCl2 BaOH2 kan dapatnya 86,2 milimol. Ini 172,4 milimol. Nah, karena kita pakai merujuk ke H plus dan OH min, ini kan OH minnya kan 172,4. Jadi kita pakai ini. Nah, tinggal berarti ini berarti berapa? 172,4 kan? 172,4 ya kan, kita bikin MLS-nya. Ini kalau netralisasi khusus buat apa? Yang asam kuat dan basa kuat deh. Soalnya emang ada teorinya emang sekitar segituan. Khusus AK plus BK tuh asam kuat dan basa kuat emang kalau netralisasi segitu. Ya. Nah, ya udah, berarti kita bisa eh hitung dong Q-nya. Q-nya kan berarti minus 56,2 dikali sama apa? Dikali sama 170,4 kali suhu pangkat minus 3. Ya kan?
kita kan dapetnya minus 9,888. Ya, 88. Kilojoule berarti kan minus 9688,8 joule. Ya udah, berarti kita tinggal Q sama dengan MC delta T kan. Nah, eh MC-nya berarti kan 400. Ini kan tinggal 1 gram per kan. 400 kali berapa? 4,1841. Data T-nya nanti kita tinggal cari. Ini ya ini plusin aja lah ya biar nggak ini. Ya kan? Karena kan kita tahu delta T pasti nanti naik kan. Nggak mungkin turun. Ah, jadi kita dapat nanti 5,789 derajat Celcius. Nanti kalau misalnya kita hitung berarti TFP tinggal 20,48 tambah 5,789. Hasilnya 20,3 derajat Celcius. Jadi jawabannya yang C. Oke. Nah, oke. Kalau ini soal cacat ya. Kalau kalian sampai jawab berarti kalian nembak. Nggak ada datanya. Skip. Kurang data HCl-nya berapa soalnya. Cuma ditanya top pH sebesar berapa, HCl-nya berapa konsentrasinya. Nggak ada volumenya juga. Nggak ada yang ini skip sih. Skip, skip. Oke. Dalam air, masa jenis 1 gram ya keseimbangan bangsa berikut. Kedua reaktan memiliki jumlah mol yang sama. Semua produk terbentuk jadi beku lautan dan segini. Setelah sistem mencapai keseimbangan, titik bekunya meningkat menjadi segini. Asumsikan dia adalah non volatile, naik keseimbangan, terdapat keseimbangannya berapa berarti? Jadi biasa apa yang harus kita cari dulu? Ya karena kita udah tahu ini ya berarti udah tahu lah ya. Non volatile berarti I-nya kan sama dengan 1. Ya enak. Caranya aja delta TF sama dengan KF kali M. Ya. Nah, M total anggapannya kan. Nah, berarti kan kita bisa tahu dong ini 0,41 sama dengan 1,86 dikali M total. Ya kan? Oke. Nah, ini kita tinggal cek dulu nih. Oh, ini ada nih. Dapat kan 0,22 tuh nanti. Ya kan? M-nya kan 0,22 molal. Ah, kalau udah kayak gitu terus diapain? Asumsikan asumsi dia 1 kilogram pelarut. Paling gampang. Berarti kan 0,22 mol dong. Iya kan? Nah, kedua reaktor punya jumlah mol yang sama. Berarti gampang dong. Tinggal XX aja kan. Berarti kan mol A sama dengan mol B. Berarti berapa? 0,11 mol. Oke? Terus apa yang harus dilakukan lagi? Berikutnya. Nah, kita tinggal hitung aja nih. Yang kedua. Yang kedua kan total berapa? Yang kedua yang setelah keseimbangan. Yang setelah keseimbangan kita tinggal hitung lagi. Berarti berapa? 0, eh enggak. Oh, ini. 0,328 sama dengan 1,86 dikali M kali 1 kan. Emang aja dapat 0,1763 molal. Ya kan berarti anggapannya 0,1763 mol. Karena ini nya pakai 1 gram per mili ya kan. Dan itu kita tahu molalitas sama dengan molalitas. Gampang aja. Ya. Nah, jadi kita tinggal hitung aja. Tapi kenapa kita bisa asumsi gitu? Ya, usah aslinya kan harusnya ya tambah mol A-nya lagi kan, mol A sama mol B. Cuma kita kan nggak tahu apa masa A sama masa B-nya berapa. Jadi ya sudahlah, anggap aja begitu. Dah, nanti kan dapet tuh. Kita tinggal hitung aja. Berarti kan A tambah B jadi C. Ini 0,11, 0,11 berarti minus X plus X. 0,11 min X, 0,11 min X, terus ini X. Ya kan?
Nah kan dapet tuh udah. Berarti kan 0,11 min X tambah 0,11 min X tambah X. Hasilnya kan 0,1763. Ya kan? Nah dapat X-nya itu sekitar 0,0437. Nah karena tidak tahu berarti ini berapa? Tinggal dimasukin aja kan. Dapat nanti sekitar 0,0663. Ya kan itu berarti nanti kita K-nya tinggal 0,0437 dibagi 0,0663 kuadrat. Dapatnya sekitar 9,9 berapa? 9,94 kalau jawabannya jadi B deh. 10,1 jawabannya. Ya kayak gitu. Ada setuju? Ya kalau nggak ada ya udah. Lanjut ya. Ini gambarnya. Ini mah gambar gampang banget. Yang tidak sesuai ya. Tolong. Ini menunjukkan ada beberapa tahap reaksi kuva 2. Ya kalau kuva 2 sih bener. Kuva 2 bener. Ya ini jawabannya bener sih yang B. Kenapa kaju reaksi pada kuva 1 lebih besar dari kuva 2? Jelas salah lah. Orang EA lebih tinggi. Makanya kajunya lebih tinggi. Energi aktifan kuva 1 bener. Kuva 2 menunjukkan bebasnya antara juga bener. Ini kan antaranya ada berapa tuh? Oh, bisa lihat kan? Kuva 1 menunjukkan reaksi tanpa katais ya. Maksudnya bener. Orang EA lebih tinggi. Jadi jawabannya B. Oke. 24, hukum Bragg. Nah, ini sebenarnya simpel banget ya. Kalau kalian nggak tahu, R lambda sama dengan 2D sin theta. Apalagi tanya cuma D-nya lagi, bukan A ya. Kalau pakai A ya baru pusing. Nah, ini kan angstrom. Ya sebenarnya lambda bebas sih satuannya mau apa. Cuman dia nanti D-nya bakal mengikuti itu. Tapi jangan lupa ya, sin-nya. Kalau kalian di kalkulator kan harus set ke derajat dulu. Karena angka ini derajat soalnya. Kadang-kadang kalkulator ada yang setnya radian gitu loh. Jadi nanti angkanya aneh-aneh. Liatin aja. Nah, 1 kali 1,5406 sama dengan 2 kali D. Nah ini dibagi 2 dulu ya. Jadi tetanya kita pakai 15 derajat. 2 kali D sin 15 derajat. Nanti jawabannya D-nya tuh sekitar 2,98 angstrom. Jadi makanya 0,298 nanometer. Jadi jawabannya yang delta. Gitu. Nah, oke berikutnya ini. Semua molekul menyerap pada panjang gelombang 6,67 nanometer. Mikometer ya. Nah, ini tuh sebenarnya eh tinggal dihitung aja ya. Sebenarnya tinggal cocokin di spektrum depan ya. 0,67 mikometer itu kan berarti sekitar 6.670 nanometer. Kalau di spektrum depan jawabannya kan masuknya gelombang radio ya. Iya kan? Bener nggak? Masuknya harusnya D. Tapi meskipun sebenarnya spektrum itu nggak kuat masuk akal ya. Kenapa spektrum cahaya jawabannya kecil banget cuma 10 pangkat minus berapa gitu. Kayaknya itu ada salah skala sih kayak kok bilang tuh spektrum. Harusnya masih masuknya kalau nggak di rotasional vibrasi tuh harusnya jangan jawab panjang gelombang segitu. Karena visible light kan kalau kalian inget kan sekitar 400 sampai 700 nanometer sebenarnya. Nggak mungkin yang beda jauh panjangnya itu. IR cukup panjang. Harusnya sih masuknya kalau menurut spektrum oke D. Ya kita sih ikut spektrum aja ya. Harusnya C. Harusnya. Tapi ya udahlah. Oke. Jadi kayak gitu. Ya, tapi mudah-mudahan sih kunci jawaban jurinya bukan C ya. Kunci jawabannya juri ya. C ya. Selamat, selamat salah berjamaah guys. Selamat. Oke. Nah, jadi bahasa kimia ini bakal reaksi asam basa Lewis kecuali apa? Ya, ini mau udah jelas lah ya jawabannya mana? Tentu saja yang C. Ini kan metatesis. Nggak mungkin nih asam basa Lewis. Ini kan kompleks. Kompleks. Basa Lewis. Ini kalau libatin SO2 juga pasti Lewis. Karena dia itu. Nah, teori juga. Penyimpangan positif. Penyimpangan positif itu sebenarnya ya interaksi
zat larut pelarutnya lebih lemah ya. Jadi dia kayak nguap gitu loh. Jadi sebenarnya kalau di kurva Raoultnya itu dia kayak gini. Jadi makanya jawabannya inasi sama zat larut lebih kuat daripada zat larut pelarut gitu. Nah kalau yang ini ya, ini kalian gimana cara bacanya? Ayo, tahu nggak? Lihat tes tengah kok, lihat half life gue sih mah susah ini mah gila aja lu. Lu mau bisa satu. Ambil yang birunya aja. Iya emang lihat yang koyakannya aja. Coba lihat waktu paruhnya. Kan 0,1, 0,05 ketika 15 menit. Iya kan? Terus ketika ada 30 menit berapa? 0,025. Ya berarti apa? Waktu paruhnya konstan. Berarti udah berapa? Sudah sangat jelas udah satu. Tinggal begitu doang. Udah terus tinggal ngitung aja sisanya. Berarti gimana? Ln 0,1 ln 0,025 saudara minus K kali 30. Nanti dapat K-nya tuh jawabannya pokoknya 0,0. Ya emang pokoknya sih dapat fotonya nggak ada yang pilihan, nggak ada pilihan utuh ya, tapi at least kan grafiknya kebaca ya. Nah dapatnya jawabannya tuh 0, ini 0, kan waktu pagunya, oh sorry, kayak tinggal pakai, nggak pakai cara begitu ya. Tinggal gini aja. Lantai 2 petai setengah. Ah lama. Kan waktu paruh. Kan waktu paruh. Tes setengah sama len 2 peka ya. Kayak tinggal berarti len 2 per 15. Dapatnya 0,0462 menit min 1. Ya. Nah itu aja sih jawabannya. Gak tau kalau dibilang kalian jawabannya apa itu. Ngapain coba cewek gue sih emang iya. Bisa sih. Cuma yang nguli. Bisa. Dah. Oke. Ya ini gak tahu pilihannya apa yang jelas. Buset. Gue sih. Astaga kalian rajin banget ya gue sih ya bun. Nah, makasium fosfat. Ya. Nah, kita hitung aja 1,03 ini kan berarti apa? S-nya kan. Ya tinggal dihitung aja berarti 1,03 kali pangkat minus 3 dibagi MR berapa itu? 200. Berapa sih itu? 202 ya. Dapatnya nanti 3,93 kali pangkat minus 6 mol. Ya, jadi molar ya. Karena kan ini kan ya udah berarti tinggal KSP-nya karena Mg3PO42 itu dia. Oke, ini ada yang cat lagi apa nih? Untung sama aja jawaban. Yang ini D. Ya, lihat tabel atau grafik ya memang sih sebenarnya regresi bisa tapi belajar lah kalian kadang-kadang ada yang bisa langsung di observe guys. You don't have to regresi. 3S, 2S. Kan kalau waktu singkat kan lumayan bisa buat kerjaan yang lain kan? Nah, dia kan dapet tuh. Tapi kalau saya KSP-nya gimana? 3S pangkat 3 kali 2S pangkat 2 kan? Maksudnya kan 108S pangkat 5. Nah, dapat tuh berarti nanti 108 3,93 kali pangkat minus 6 pangkat 5 ini dapatnya 1,01 kali pangkat min 2. Oke. Oke. 30 hidroksida yang mungkin. Ini berarti kelarutan yang ketika dia pH-nya pH-nya moderate, dia asam dia nggak larut, tapi nanti begitu
Sorry dia larut, tapi begitu dia tengah-tengah basah dia nggak larut, tapi begitu entah dia basah dia larut lagi. Ini adalah ciri-ciri dari oksida amfoter. Amfoter paling kalian kenal apa? OH3 kan? Tapi satu lagi apa? Sebenarnya SN nih. SN sih jawabannya. Bukan Fe. Fe12 nggak bisa. Karena Fe12 juga nggak stabil sih ini. Nah, jadi jawabannya A ya. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini struktur ligan etilen etilen diamin. Nah, jadi gitu. Ya. Ini kalau Dien ya sebenarnya sih ini kok ragu-ragu ya jujur. Antara satu sama dua jujur, kok bingung. Nah, terus ini dua buah ini kita asingkan dulu ya. Dua belas bekas ada HE berada pada kondisi suhu tekanan volume sama. Nah, suhu udara selain di bawah ini berkaitan juga kecepatan partikel kata-kata. Ya, kalau ini sih masih cuma partikel sama ya. PRMS gimana? PRMS gimana? Ya sebenarnya banding terbalik sama MR sih. Fak sama merah, makanya agak bingung nih justru nih. Fak sama merah tuh gimana gitu loh sebenarnya. Dah, jadi gini aja. Nah, ini NaR sama dengan NHE, ya kan? Berarti N sama dong. VRMS kan sama dengan AK3RT per M. Berarti kan banding terbalik dong. AR sama HE lebih ringan siapa? Ya kayak fusi aja sih. Lebih cepat pasti yang HE kan. Bener gak? Nah, anggap aja nih sama nggak tahu lah udahlah. Dapat segini. Oh, AR sama dengan ROHE. Ya ROHE kayak iya sih. Karena kan kalau kita hitung kan Rho sama dengan apa? Banding terbalik sama MR juga kan? Enggak sih. Enggak. Kan PV Tutup lagi, tutup lagi. kan MR RT kan. Berarti PMR. Berarti ini kan Rho. Rho-nya berarti kan PMR RT. Ya karena MR kan banding dulu sama Rho kan. Ya udah jelas sih. Maka jawabannya B. Oke. Dah. Nah, kalau ini gimana nih? Ini sebenarnya kayak kalau kalian tahu ini namanya tuh pemurnian tembaga. C. Ya. Apa coba jawabannya? Pemurnian tembaga ini kan tinggal dihitung aja kan Ni kali T per 900 kan? Maksudnya pakai C sih memang. Karena kan kalau anoda pasti berkurang, dia nggak mungkin bertambah soalnya. Tunggu. Kemarin hitungnya di mana ya? Sebentar. Udah oke.
Mana? Kemarin tuh yang mana? Oh ini. Ya, nih kita kita tinggal hitungin aja kan. Dia kan tinggal 0,35 kali 1.300 dibagi 9.500. Dapatnya tuh sekitar 4,715 kali sepakat minus 3. Mau elektron. Ya. Nanti kan tinggal dibagi 2 tuh. Kan dapatnya Ayo sekitar baca. 0,315 kali sepakat min 3. Nah, ini siapa itu? Oh, tolong di mute dulu ya. Nah, ya. Ini ya maksud C sih. Nanti kan dapat kan masa CU-nya itu kan sekitar apa tuh? 0,15 gram. Iya, tapi kan anoda pasti berkurang nih, nggak mungkin bertambah. Anoda kan dapat jadi oksidasi. Maka jawabannya C. Oke, dua-duanya. Dua-duanya gimana maksudnya? Kan CU Apa dari ya? katoda dari anoda. Cuma kan pertanyaannya mana yang bener? Ya ini katoda sih bertambah, harusnya sih. Yang anoda harusnya berkurang. Harusnya. Satu sel dua. Ya, sebenarnya ini buat pembunuhan tembaga sebenarnya harusnya pengotor sih ke ini, bukan ini. Oke, dah. Oke, jadi kayak gitu ya. Oh, tetap karena hasilnya enggak sih, enggak. Karena kan kalau elektrolisis CU ya pasti hasilnya CU deh, nggak mungkin ini. Nggak mungkin gas doang. Oke. Nah, nomor 34 ya. Nomor 34 tuh ini pakai dia. Ini sebenarnya diagram Latimer jujur. Nah, sebenarnya prinsipnya tuh kalian tinggal ubah ini tuh jadi delta G sama NFA tuh. Kan delta G sama NFA nih. Kalian ubah. Misalkan ini berarti N-nya kan elektonnya tuh minus NFA sih, minus. Nah, jadi kan minus 4 kali 0,74 kali F. Ini kan ya sebenarnya prinsip diagram Latimer gitu. 2,15 kali F. Ya kan? Kita kan tinggal tambahin tuh. Nanti kan dapat tuh Bapak misalnya. Terus elektonnya jadi Bapak ini 6 kan? Jadi F ini tinggal dibagi sama 6 lagi. Gitu lah dibagi sama 6 F sih. Ya kan? Nah kan coret. Nanti dapetnya dia 0,88 pokoknya. Oke. Ada yang benar? Nah, terus berikutnya. Ya ini 35. Jika 0,15 mol CSH CH2 CH2OH OH bereaksi secara burutan ini. Oke. Hmm. Ya. Maka dia bilang bereaksi dengan 0,3 mol NaH, 0,15 mol CH2 dan ini sebenarnya kemarin udah diskusin di grup Brom nih. Diskusin di grup Brom sih kemarin ini. Jadi kayak intinya kan ini NaH ini kan dia basah. Ya berarti kan dapetnya gimana? Ya ini kan dianion semua ya. Berarti kan jadi ini dianion semua. Nanti dia nah masalahnya yang kebentuk belakangnya siapa? Kan atio kan lebih asam daripada alkohol biasa tuh. Otomatis kan tio yang ke deprotonasi duluan kan. Nah masalahnya kalau menurut si Claydon di anion kayak gini, anion yang kebentuk belakangan itu bakal bereaksi duluan.
Ya ini Clayden sih masuk ke advance banget ya. Oke, berarti ini kan tinggal nyerang sini aja kan? Tinggal nyerang ke sini, set gitu kan? Jadi jawabannya yang ya ini cuma satu mall doang. Ini kan dua satu equivalent jadi nggak mungkin S ini ke Potonas ke ini juga. Jadi jawabannya A gitu. Ya, jadi kayak gitu. Oke. Ini tolong jangan di unmute. Iya, yang telah kebentuk pasti duluan nih, sesuai Clayden gitu. Nah, oke berikutnya nomor 37. 37, 36. 36-nya tinggal pakai len aja ya. Len K2 per K1. Ini ini dianggap 10K1 karena kan laju AC meningkat sebanyak 10 kali lipat gampang kan. Tinggal minus EA per R seper T2-nya berarti berapa? 50 tuh 323 ya. 323 min 298 ya. Nanti jawabannya EA-nya A sih, 7 plus 73,71 kilojoule per mol. Ini jawabannya A. Oke. Ya, emang gak dirancang ya karena kan sampai bahas. Kalau kok sebenarnya langsung cek 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 tadi mungkin gak usah beres. Nah, ini pokoknya tinggal kalian kotak-katik aja. Ini nomor 37. Ini kan hukum hash doang nih. Hukum hash doang. Ya. Hukum hash tuh tinggal di kotak-katik aja sih sebenarnya. Tak. Yang mana hukum hashnya ya? Haha, oh ini. Pokoknya ini kali 2. Ini kali 3 per 2. Karena kalau kali 2 ini kan 2 tuh. Ini kali 3 per 2 supaya apa? Supaya H jadi 3. Terus ini diapain yang bawah? Yang bawah tuh pokoknya dibalik. Dibalik. Dibalik supaya ini sebelah kanan. Terus ini dibagi 2. Nanti dapat. Pokoknya kalau dijumlahin semua hasilnya jadi B. Minus 84,6 kilojoule per mol. Tinggal totalin aja. Hukum Hess kan. Hess doang kata beliau. Memang iya sih. Iya emang Hess doang. Nah atau tadi mana? Oh yang sebelumnya. Iya sebelumnya A ya. Ini B ya. Oke. Berikutnya ini apa? Prinsip Avogadro. Oke. Nah ini prinsip Avogadro. Jadi kenapa prinsip Avogadro? Bukan bilang Avogadro ya. Ini tuh jadi volume tuh banding lurus sama mol. Jadi kalian tuh tinggal bikin aja kira-kira mana yang reaksinya tuh O2S kita 6,5 kali lebih besar daripada si gasnya. Tinggal cari aja. Jawabannya B kok. C4A10. Karena carilah yang koefisiennya 1/6,5. Oke? Ini kan dapatnya segitu deh. Oke? Dah. Nah, kalau ini soal jahanam. Ini nggak ada jawabannya jujur. Honestly, ketemunya tuh beda banget. Nggak beda banget sih. Sebenarnya bisa ditembak C kalau kalian mau. Tapi kok nggak mau ambil resiko sih. Kalian bisa tembak C. Karena ketemu dia sekitar 16,15 sama. Pokoknya nanti NaH. Jadi gini loh. Kan konsentrasi total buffer ya. 0,2 kan. Berarti total dari si HCO3 min plus CO32 min sebenarnya.
Kan tinggal hitung. Ini kan pakainya berapa? K2 ya. Karena kan dia bilang pH-nya berapa? 10 kan. pH 10 kan lebih cocok deket K2 dong. Berarti 10 sama dengan tinggal pK2 kan. pK2 tuh pokoknya 10, iya 10 sama dengan 10,25 tambah log CO3 2 min per HCO3 min. Ya. Tinggal kalian cari nanti perbandingannya. Dapat gak perbandingannya? Oh, total. Memang. Total semuanya memang. Total kok bener. Ini tinggal dihitung aja. Tambah log apa X. Enggak. Ya, misalkan ini. Ya kalau mau gampang misalkan X. Ini 0,2 min X ya kan. Jadi kan biar gampang tuh langsung cari aja ya kan. Nol koma nol tujuh satu sembilan delapan tujuh molar. Ya kan? Nah ini kan si CO3 2 minnya nih. Ya kan udah ketahuan dong. Ini kan karena volume berapa? Volume 1,5 kan. Berarti tinggal M-nya. Masanya berarti berapa? 0,071987. Ini kayak 1,5 kali MR. MR berapa? MR 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 106. MR 106. Dapatnya 11,4 gram. Oh, ini aja udah aneh tuh. Nanti kalau kayak hitungnya NHCO3. Waduh. Salahnya memang Bapak. Tinggal 0, berapa itu? 0, nah tinggal begini kali berapa? Kali 84. Dapatnya 16,12 gram sih. Jadi nggak ada sebenarnya jawabannya ya. Nggak ada yang ini. Kalau kayak mau nembak sebenarnya bisa-bisa aja sekian jawab C sih. Coba ya sudah loh. Terserah sih itu. Itu preferensi kalian. Ada yang jawab C? Ajib jawab C ya? Oh ya kalau kalian nembak C semoga aja bener. Karena emang paling mendekati C sih. Paling mendekati C. Kalau emang kalian mau nembak ya silakan. Meskipun hitungannya agak gak pas. Tapi biasa kalau yang itu mendekati sih. Oke, nah ini sebenarnya 0,7 gram kalsium nitrat dan sulfat dilautkan dalam 100 gram air. Setelah tiba-tiba kelautan tersebut, nah ini kita hitung dulu KF kan. Bapak coba KF-nya. Tinggal 1,93 sama 1,86 kali M total ya. Jadi sebenarnya ini campuran dari M kali I. M total sebenarnya M kali I ya guys. Jadi ya gitulah. Nah kalian tinggal hitung nanti dapatnya sekitar 1,037 ya kan. Nah kalau kita mau dapat N-nya berarti tinggal 1,037 kali sama masa air ya kan. Masa airnya kan 100 kali 10 pangkat minus 3. Ini dapatnya 0,1037 mol ya kan. Ya 376 sih. Ya sebenarnya gitu. Nggak tinggal kalian hitung aja. Ini kan berarti tinggal misalkan ini kalau nitrat kan yang ditanya. Misalkan ini X. Ini 6,57 min X. Ya berarti tinggal Bapak. X kali Bapak disosiasi sempurna kan. Ini kan kalau nitrat 2. Bapak Bapak MR 11. Tambah 0,57 min X. Al2SO43 Bapak 5 kan.
per 342. Sama dengan 0,10376. Ya dapet tuh X-nya. X-nya 1,487 gram. Nah, kita tinggal hitung persennya. KNO3 berarti berapa? 1,487 ke 0,57 kali 100. Dapatnya A pokoknya. 22,63%. Nah, itu jawabannya. Oke. Siapa coret-coret nih? Iya. Iya, maksud C sih. Nah, ini kalau KSPHG 2, ya ini jawabannya A juga sih. Sebenarnya karena kan ini tinggal dibalik doang. Ini kan tinggal dibalik supaya bisa dicoret. Dicoret kan nanti hasilnya kan jadi enggak sih. Eh enggak, ini yang dibalik, sorry. Ini yang dibalik. Jadi 2Hg liquid jadi Hg22 plus tambah 2 min. Ini kan coret. Ini kan ini jadi E minus 0,8 kan. Berarti tinggal totalin. Jadinya kan E-nya kan minus 0,49. Tinggal pakai yang 0,0592 per N-nya Bapak 2 log K sama dengan min 0,49 kan. Kan dapat tuh K-nya 2,6 kali 10 minus 17. Jadi jawabannya A. Oke. Ya kalau yang ini gampang sih. Oke, berikutnya. Tangannya Hg mana sih? Oh. Berikutnya ini nah tekanan uap. Ini kan tekanan uap jenuh air murni. Maka tekanan uap tersebut adalah nah ini kan kita tinggal hitung aja kan cari maksimal air ya. Berarti 180/18 dibagi 180/18 tambah 0,10 jangan lupa NaCl 2 CaCl 2 3. Kan ini saya sempurna kan? Kali 2 tambah 0,05 kali 3. Ya. Entah dapatnya ya tinggal kali 23,8 aja sih. Berarti kan P-nya tinggal ini kali 23,8. Nanti dapatnya 22,99. Jawabannya C. Iya. Oke, kalau yang ini sebenarnya nggak mau dihitung rumus molekulnya ya guys. Kan tinggal lihat aja, ini puncak apa? Aldehid. Udah jelas khas banget sih ini. Jadi yang ini pasti salah semua. Tinggal cek aja. Ini kan ada amina primer. Nih, apakah ada sinyal amina primer? Ini kan broad singlet deh. Ada nggak yang broad singlet? Nggak ada kan? Jadi, udah salah jawabannya E. Gitu aja udah. That's very simple. Dah. Oke. Ini 044 ketika dihasilkan dengan sejalan tepat. Ya, ini berarti kira-kira yang mana ya? Gugus fungsi itu coba aldehid keton doang ya. Hidrolisis gak mungkin, ini buat amida. Formaldehid imina itu pasti harus sama amina primer. Ya, aldehid sama aldehid gimana ceritanya coba? Aseton akan menghasilkan senyawa amin enggak juga. Ketika ada senyawa asetil klorida enggak ada. Karena dia amina tersier, dia nggak ada H-nya sama sekali, nggak mungkin bisa bereaksi. Jadi ya paling mungkin jawabannya ya A. Hidroksilamin nanti akan bereaksi dengan si aldehid ya. Itu menghasilkan senyawa oksim namanya. Ini tuh oksim namanya guys. Imina cuma ada OH. Gitu. Oke, triplet 1 2 1 ya. Berarti apa triplet tuh kan ya tahu kamu multiplitas kan N plus 1. Dimana N itu adalah jumlah foto tetangga. Yang berbeda jenis sama si yang multiplisitas ya. Nah, berarti kan ada pasangan sama berapa? Ya dua foton yang setara aja ekivalen. Tapi ya berarti N itu cuma foto tetangga ya ekivalen ya. Ya ekivalen tapi bukan sama yang dipecah. Tapi bukan sama yang ditinjau gitu.
Karena kalau sama ya nanti jadi integrasi soalnya. Gitu. Ya. Nah ini kejebak nih kayaknya banyak kejebak nih. 3 banding 1 apa? CL. Jawabannya D aja. Satu atom keluar. Karena kalau brom tuh dia 1 banding 1 soalnya. Kalau S tuh dia M+2 kecil banget. M+2 lebih tinggi daripada biasanya soalnya. M+2 lebih tinggi sedikit daripada biasanya. Lebih tinggi dikit. Puncak M+2 tahu kan paling kanan M. Ada M+2 lebih tinggi dikit. Itu S. Nah ini sebenarnya senyawanya nggak tahu apa. Harusnya jangan dijawab. Tapi sebenarnya kalau kalian mau nekat jawab, tahu nggak jawabannya apa? Dari Atkins. Kalau kalian nembak, tuh. Jawabannya apa? Jawabannya D. N ke pi lambda. N ke pi bintang. Tapi kan nggak tahu senyawanya apa. Jadi sebenarnya nggak bisa dipastiin juga sih. Karena lihat aja tuh H2O-nya beda tuh itunya. Ya, kita ngira-ngira saja ya. Emang soal gaje sih ini. Tapi di sini Atkins begitu tuh. Lo mau nyalahin Atkins? Lo mau nyalahin. Dah, jadi gitu. Ya udahlah. Oh, kamu kemarin jawab itu ya, Jim? Macquarie ya, pecinta Sebas nih Macquarie nih. Hmm. Sebenarnya kalau kata Pak Finance sebenarnya buku apapun bebas sih. Atkins gak apa-apa, Macquarie gak apa-apa. Karena sampai sekarang Atkins masih jadi dosen-dosen yang TB kok. Ya kalau kau sih netral aja ya. Terserah mau yang mana. Bebas sekalian aja. Yang penting tuh dibaca dan konsisten. Dah. Nah, kalau ini berikutnya benzen sama sel 2 lebih 400 sampai 600 derajat Celcius. Nah, ini karena heat tuh sebenarnya bisa buat radikal juga ya. Jadi sebenarnya nggak harus UV juga. Nah, radikal tuh pasti di posisi mana? Benzelik paling stabil kan? Ini kan benzelik. Radikal paling stabil. Soalnya jawabannya yang dua jawabannya. Jadi dia bukan masukin benzen, tapi dia masuknya juga yang ya pokoknya ya paling tengah-tengah lah. Gitu. Nah, kalau ini nomornya dari mana? Aku kan di sini, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Udah jelas pasti ini salah semua. Tinggal di konfigurasiin aja. Ya, konfigurasinya gimana? Coba gimana? Ini kan nomor 1, 2, 3 R kan? Bener nggak? Tapi karena nomor 4 ini ada di depan, ini kan kayak depan gitu. Jadi jawabannya S harusnya. Nah, terus ini Bapak nomornya. Nomornya mana yang duluan? Ya ini 1 yang enggak. Sorry. CL duluan. 1, 2, 3. Ya, harusnya kan gini. Kalau sudah S, tapi jadi R. Karena lagi kalau Fisher tuh baru gitu soal HR soal di belakang. Anggapannya kan Fisher tuh kan tegak tuh kan garis, sorry, tegak tuh garis putus-putus. Salah. Tegak tuh garis putus-putus. Kalau yang belakang tuh garis depan. Nah, H itu kan nggak boleh di depan sebenarnya. Ya, makanya ini R. Terus ini nomor 1. Ini 2. Ini kan 3. Nah, ini kan R lagi. Apalagi ini jadi S. Jadi SRS. Maka jawabannya D. 4 kloro 3 metil heksanol. Ini glowing siapa sih? Kenapa jadi R? Kenapa? Ya. Ya karena kan ini kan 1 kan di sini pasti. Ya kan? Ini kan 1.
Terus bawah pasti 2 dong. Ya nggak mungkin yang ini 2 kan. Ah, 2 terus ini 3. Ah, 3 kan puter. Harusnya kan R. Tapi karena ini lagi-lagi H tuh pokoknya kalau H di data tuh pasti dibalik tuh nggak coefficient. Semua tuh dibalik. Jadi kayak nggak kayak biasa. Makanya jawabannya tuh SRS. Jadi jawabannya adalah D. Oke, last number. Siap-siap sama jawabannya sih. Menurut kalian jawabannya apa? Sebenarnya jawabannya gini ya. Bener nggak? Jadi kayak anggap semua muatan formal NN 0 kan? Cuma ternyata jawaban sebenarnya resonansi ini kayak gini. Dia bisa dibikin kayak gini tuh. Kalau kayak gini jadinya kayak apa? Ingat gak? Nggak. Tahu gak yang struktur resonansi semua mirip apa? Kayak benzen. Banyak benzen kan? Berarti jawabannya apa? B. Semuanya planar. Coba cari di Wikipedia. Ada jawabannya. Jebakan itu. Gila. Karena dia resonansi semua. Kayak jadi kayak benzen jatuhnya. Semuanya sama. Iya apa itunya? Panjang ikatnya jadi semua sama sebenarnya mau NO ya nggak tahu lah ya. Pokoknya yang jelas yang paling evidence planar. Cari di Wikipedia ada. Udah dibuktikan dengan X-ray katanya. Gila ini emang siapa coba yang jawab ini? Ada yang jawab ini ya? Kalau jawab ini berarti kebenaran nembak sih. Oke, sekian pembahasan. Wah, pas tuh 2 jam ngebahas gua. Wow, kecuali nomor 15. Ya udah lo lupakan aja nomor 15 lo. Pusing kok juga. Oh, udah bisa dihitung ya. Dapat pusmen lumayan loh, 20% itu. Sebenarnya ini standar sekitar 20 sampai 40 tergantung sih, tergantung tergantung apa? Tergantung kota kalian bagaimana. Ya, pokoknya sekian segitu lah. Walaupun cahaya banyak di skip-skip tapi yang penting kalian ngerti lah ya. Sebenarnya batas aman 30 sampai 40 tapi tergantung kota kalian sih. Kalau kota kalian kecil harusnya minimal bener 10-20% aja udah lolos sih. Yang penting di atas passing grade ya, guys. Oke, ada pertanyaan? Wah, gila cocokin semua dong. Bagus lah. Ya udah kalau udah nggak ada ya udah Fala sih mungkin nggak tahu edisi apa enggak ya. Karena ini eksklusif buat yang ikut-ikut aja. Kalau edisi kan nanti ini dong. Hehe, jadi nanti bakal ada sesi rekaman lagi sih, tapi nanti lah kok pertimbangin lagi buat ini. Oke lah. Any question again? Kalau bagaimana nggak janji ya. Ya nanti lah kalau misalnya ada versi rapi apa gimana nanti lah soalnya ini terlalu coret-coretan banget. Hehe. Ya udah deh, nanti dipertimbangin ya, ditunggu aja. Soalnya nomor 15 ini kan ada mencurigakan ya guys. Pusing lah.
Oke lah. Nomor 15 paling parah ya. Banyak sih 15 transisi. Banyak jebakan sih pokoknya lebih parah daripada 2022 deh. Soalnya 2022 kan hitungannya susah ya. Ini teorinya susah, hitungannya juga kadang-kadang membagongkan dikit deh. Sebenarnya tapi kalau kalian nguasain Kida sebenarnya minimal 20-30 sebenarnya bisa sih. Karena sisanya doang anomali. Asalkan bisa nyari soal mana ya yang bener ini. Good luck guys. Salah 4 ya elah lu salah 4 doang lu. Jawab 46. Salah 4. Bener 42 ajib. Ajib. Semua jago. Oke deh. Kalau nggak ada ya udah kok cukup sampai sini aja ya guys. Thank you udah ngikutin sesi bahasannya. See you next kapan-kapan lagi ya. Pada live class lagi. Bye bye. Thank you, Ko.